Oke lah. Ya. Kalau dia mau melakukan itu ya terserah. Itu urusan Pak Prabowo, Pak Presiden. Tapi kalau bicara PDIP, saya kan pendiri juga. Bagi saya nggak benar ini. Jadi Puan, harusnya kamu juga jangan diam aja dong. Sebagai ketua DPR. Do something gitu kan. Nah ini yang menurut saya perlu teguran keras lah buat orang kayak Puan juga. Jangan cuma ngeritik Presiden aja dong ya. Harusnya kan secara aktif ya, cara proaktif dalam kata membersihkan yang namanya korupsi ini. Kan dia Pak Mahfuz kemarin aja saya lihat ya di satu tayangan ya, bahwasanya setiap pengembang ini nggak benar katanya, pemilikan tanahnya nggak benar. Ya itu kan bisa dilanjutkan. Ya banyak hal-hal sebetulnya yang saya berpikir malah jangan-jangan ini memang satu kesepakatan bersama, ya konspirasi kejahatan, yang menurut saya memang dipelihara gitu. Cuman kita harus siap-siap bahwa harganya akan terus merambat naik, gitu ya. Bahwa kehidupan tuh akan lebih tidak mudah. Anda boleh tanyakanlah di supir taksi, tanyakanlah pada semua orang di pinggir jalan tuh ya. Sekarang ekonomi lebih baik apa enggak gitu. Contohnya Pak Purbaya juga kan, kalau ngomong kan enteng-enteng aja dia gitu ya. Seolah-olah nggak ada ekonomi di Indonesia ini kecuali dia. Saya juga tidak setuju orang yang selalu mengatakan bahwa Pak Purbaya nggak ngerti juga. Ini dua-duanya sama aja. Kan bukan ijazahnya menurut saya menjadi hal yang penting, tapi si manusia pemilik ijazah ini kan yang menjadi penting gitu. Kita untuk mengukur kredibilitas ya, untuk integritas, dan untuk juga yang namanya orang yang sudah dipercaya itu kualitasnya seperti apa sih, gitu kan? Itu kan penting buat negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Penting, semangat itu penting. Karena opening harus begitu. Jadi tidak boleh opening itu lemah gitu ya. Jadi sobat RH sekalian, the one and the only Mas Eros Jarot. Oke, Mas. Mas. Ya, ini Mas. Dear. Jadi Mas Eros ini baru saja tahun lalu merayakan ulang tahun yang ke-17. Jadi kalau pada generasi-generasi yang lama tentu selalu akan ingat badai pasti berlalu. Nah, Mas Eros ya. Badai pasti berlalu, kemudian Cut Nyak Din, kemudian apa lagi ya? Hanya badai aja nggak pernah berlalu. Badai pasti berlalu, tapi berlalunya muter-muter di sini aja. Mas Eros, saya sangat senang sekali ya bisa berkunjung ke Mas Eros punya tempat nih. Saya kira ini salah satu tempat Mas Eros gitu ya. Jadi dulu yang saya ingat ini tempat ini kantor PNBK kan? Dulu ya. Partai Nasionalis Bung Kumis. Itu Banteng atau Benteng? Banteng ya? Pertamanya Bung Karno, terus kan nggak boleh ya, direkayasa dengan rupa, nggak boleh pakai nama orang, digantilah jadi Benteng Kemerdekaan. Oh, bukan Banteng ya, Benteng Kemerdekaan, BNDK. Cuma Mas Eros ini langsung kritik tajam saya. Sebagai seniman berhasil, ya kan? Sebagai penata musik, sebagai pencipta lagu berhasil. Sebagai sutradara berhasil. Sebagai jurnalis walaupun tidak punya pengalaman sebelumnya langsung jadi pemret Mas ya waktu itu ya. Pemret Detik berhasil. Begitu terjun ke politik, alhamdulillah tidak pernah berhasil. Ya tergantung ukurannya gimana. Ukurannya gimana ya. Kalau ukurannya kekuasaan tidak berhasil, tapi karena kalau memang gini persoalannya. Saya orang kan sering lihat, contohnya gini aja deh, yang punya TV apa tuh bukan ratusan miliar dia keluarkan. Saya bikin PNBK itu dengan hanya modal 75 juta rupiah. Jadi kalau kita mau menang juga agak delusional. Tapi menurut saya ya itu realita bahwa ukuran orang itu mau
mau pakai alasan apapun. Ya. Karena yang penting itu realitanya nggak menang. Ya. Makanya saya bilang ya waktu 2 kali sudah selesai sudah. Nggak mau lagi saya. Jangan kayak ada sekarang jadi menteri, dulu pernah bilang, kita ini seperti buka warung katanya, tahun 99 dia bilang, waktu rame-rame partai politik. Ya namanya buka warung, kalau laku kita terus, kalau nggak laku, tutup. Tapi sudah berkali-kali pemilu nggak lolos parliamentary threshold, tetap aja dipertahankan. Sebagai yang penting jadi menteri kan? Iya, sebagai alat bargaining politiknya dia. Oke. Dengan masa 5.000 nggak apa-apa, yang penting alat bargaining. Mas, saya mau tanya ya, saya nih punya concern luar biasa nanya Mas Eros sebagai generasinya Pak Prabowo. Ya. Mas Eros itu 70 tahun lalu. Prabowo kelahiran tahun 51 ya? Saya tahun 50. Ya. Jadi, Mas Eros tahun 50. Lebih tua dong, lebih tua Mas Eros. dong. Sorry. Kemarin yang ke-75 ya? Iyalah. Nah, Prabowo ke-52. 74. Sorry. Dia tahun 52 lahirnya. 51. 51. 51, Oh ya, 52 ya. 51. 51, ya. Karena 17 Oktober 51. Iya. Nah, Mas Eros tanggal berapa? Kayaknya memorable. 22 Juli 50. 20 Juli 22 Juli tahun 1950. Nah, bisa dikatakan satu generasi kan? Ya, bisa. Dan dulu Mas Eros dalam tanda kutip ya, yakin sekali bisa ngomong sama Prabowo. Sorry ya. Jadi karena merasa teman. Ternyata dia nggak merasa temannya ya, saya. Merasa teman. Nanti saya bisa ngomong sama bahkan Mas Eros bilangnya Bowo ya kan? Ya, Bowo. Gitu. Memang sampai hari ini pun saya tidak akan merubah itu. Karena buat apa? Cuma dalam acara resmi pasti dong. Oh ya, Bapak Presiden. Sama saya seperti Saldi Isra kan, saya panggil Saldi aja. Tapi begitu di MK ya selalu bilang yang mulia ini kamu bilang Saldi kan. Oke, Mas, saya tidak ingin mendikte Mas Eros ya. Saya hanya ingin observasi Mas Eros. Setelah pertemuan kita terakhir yang Mas Eros yakin betul bisa memberikan sumbangan bahkan direct ya kepada presiden terpilih. Sekarang apa komentar Mas Eros? Karena saya juga nonton video Mas Eros yang mengungkapkan kelihatannya sudah give up gitu ya. Silakan Mas. Ya, begini ya. Harus realitanya ternyata seperti itu ya. Saya juga kalau bahasa Jawanya taken by surprise itu ya. Caught by surprise gitu ya. Kok jadi begini ya? Iya. Dan saya melihat bahwa mungkin karena 4 kali kan, berusaha 3 kali ya, berusaha 1 kali wakil presiden dan gagal terus kan. Nah yang sekarang ini baru berhasil. Yang keempat ya. Dan mungkin ya itu tujuannya gitu ya. I see. Jadi ya sudah the last destination ya. Iya, jadi saya bisa aja salah baca gitu kan. Karena kenyataannya ada juga kecenderungan bahwasanya ada satu hal yang dia ingin lakukan, saya nggak tahu apa, tapi saya rasa saya bisa hargai. Karena dari kasih orang anak kan, ingin memuliakan bapaknya. Jadi sekarang Metronomics itu kan ditampilkan begitu menggelegar ya ke sana. Cuman saya kan tahu juga Om Cum ya. Saya cukup dekat lah dengan Om Cum juga. Om Cum itu Sumitro Joyokusumo ya. Sumitro bapaknya. Yang dia katakan kepada saya, beliau loh ya. Eros ini 30% dari anggaran kita selalu tuh menguap. Dan itu memang terkenal sekali kan? Iya. Terkenal sekali waktu itu. Kalau ini bisa dihancurkan, itu pasti kita bisa baguslah negeri ini gitu ya. Saya pikir itunya. Tapi ternyata makanya saya bilang, saya sudahilah Mas Bowo ini kan selalu bilang saya akan terus sebelum kamu jadi presiden saya akan nggak apa-apa gitu kan. Sekarang udah jadi presiden jangan lagi dong saya akan gitu. Ini contohnya ya, berantas korupsi sudah jelas-jelas ada satu lembaga internasional ya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ya kan nomor 2 loh terkorup terkorup. Nomor 1 siapa ya? Lupa saya. Surya itu. Presiden Surya ya. Terkorup. Ini kan orang memberikan penilaian itu kan nggak sembarangan. Iya, nggak mungkin juga ngarang-ngarang. Ngarang-ngarang. Nggak ada kepentingannya tuh ngarang-ngarang seperti itu ya. Nah, ini kan penting untuk dilanjutkan. Tapi begitu tidak ada langkah apapun, saya sudah mulai curiga ya bahwa
di bidang judicial ini pasti nggak jalan nih. Ya, dan ternyata itu terbukti bahwa kayak ada semacam politik domino, one falls, all fall. Iya. Jadi dia saling mempertahankan gitu ya. Iya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya TGTB. Ya, TGTB. Makanya dia nggak mau begitu, mati sehingga CG, mati KB. Makanya dia pertahankan, saling bertahan. Jadi yang sudah jelas-jelas kan gampang kok gitu ya. Kan jauh-jauh ngapain sih? Yang di sebelah-sebelah Pak Prabowo juga perlu kan dibersihkan dulu. Gitu kan. Artinya gini, supaya akuntabilitas politiknya tinggi gitu ya. Ya coba aja lah buka gitu ya. Kalau nggak bersalah ya kita rehabilitasi dong. Jangan gitu ya. Tapi kalau sekarang kan enggak. Sekarang semacam pokoknya l'état c'est moi gitu. Iya, l'état c'est moi. Sehingga akhirnya negara adalah saya. Iya, negara adalah saya. Jadi itu kecenderungan setiap penguasa di Indonesia gitu. Setiap jadi presiden seolah negara ini punya dia. Nah, itu yang menurut saya ada kecenderungan itu sangat kuat ya, melekat di bawah. Itu faktor internal atau faktor eksternal, Mas ya? Maksud internal eksternalnya apa? Misalnya gini, tadi kan, kalau dia penguasa, maka kecenderungannya adalah tadi tidak mau mendengar lah bahasa halusnya. Tetapi kalau misalnya jiwa-jiwa otoritarianistik seperti itu, sebenarnya lebih karena faktor internalnya atau faktor eksternalnya melingkunginya? Ya sebetulnya kalau masalah Bowo ini kan ada satu hal yang perlu kita pelajarin ya. Naiknya dia ini kan bukan naik yang menurut saya secara normal ya. Secara genuine. Bukan secara genuine. Bukan secara genuine. Artinya muncul istilah parcok itu kan dari pemilu kemarin ini. Sehingga dalam menilai itu juga tidak bisa dilihat semata-mata internal atau eksternal ya. Tapi memang satu keseluruhan menjadi satu gitu. Dimana kalau menurut saya itu saya bicara terbuka nih ya. Dan saudara Hashim boleh bicara apa gitu ya. Tapi kan saya dapat dia mengatakan bahwa Hashim Joyo Hadikusumo ya, biar pemirsa paham ya kan. Itu bahwa dia itu berutang budi sama Parcok ini kan. Jadi ya kita harus maklum lah. Dan saya maklum itu. Politik AOU itu kan biasa ya. Tapi buat saya ini udah terlalu jauh dan terlalu merugikan banyak hal menurut saya. Kan orang bertanya kepentingan republiknya bagaimana gitu. Kalau kita misalnya kita kembalikan pada mandat seorang pemimpin kan. Dia dipilih rakyat. Oke lah, dalam pemilihan itu tidak genuine, ada bantuan-bantuan pihak tertentu yang bahkan dibilang ada yang namanya rekayasa pemilu dan lain sebagainya. Tapi once dia terpilih, kan harusnya dia sudah bisa memerankan dirinya sebagai elected presiden yang punya mandat konstitusional, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa kan, kemudian melindungi segenap bangsa. Tetapi seperti yang dikatakan Koni kemarin, mengkritik sedikit diserang buzzer dan konon terafiliasi istana. Itu gimana, Mas? Ya karena inilah, saya juga nggak tahu sebetulnya kan banyak orang bertanya Indonesia ini mau dibawa kemana? Terus orang bening pertanyaan itu ya. Nah karena itu gak jelas itu. Contohnya dia dikritik sedikit langsung dibilang ini ada asing di belakangnya. Kemudian ini orang tidak suka melihat saya sukses. Saya rasa kita kan sering kritik ya. Nggak ada kita nggak pengen dia sukses. Dan nggak ada kita terima uang dari mana? Dari Soros. Inilah yang kadang-kadang itu apa dia nggak lihat bahayanya kalau membiarkan buzzer-buzzer ini ya merusak yang namanya peradaban sebuah bangsa gitu kan. Dan kalau kita mau jujur ya, kan peran-peran buzzer yang so-called bisa merusak demokrasi ini ya, itu kan sangat kentara sekali pada era pemerintahan sebelumnya yang 10 tahun kan. Kita dikenalkan kepada mulai relawan-relawan, kemudian yang bekerja di media sosial, mungkin karena juga perkembangan sosmed kan. Tetapi kok saya berharap dihentikan pada era Prabowo. Tapi ternyata terpelihara lagi. Misalnya orang mengkritik MBG gitu. Fortunately saya nggak pernah mengkritik MBG karena saya merasa tidak kompeten kan. Tetapi sedikit saja mengkritik MBG langsung dibenturkan kepada program
untuk memberikan makan rakyat ya, program sosialistik ya kan, kira-kira begitu. Ya, saya lihat kan kemarin di televisi juga begitu ya. Iya, iya. Jadi sebetulnya saya juga kurang bisa memahami gitu ya. Jadi kalau mengkritik itu kan harus paham, ya kan? Iya, iya. Jadi saya juga tidak paham apa sih yang di dalam benaknya Prabowo ini tuh ya, tentang MBG ini gitu kan. Saya ginilah, sangat sederhana aja kok. Orang dikasih makan tapi bodoh. Iya, iya. Gimana coba? Kan lebih mengerikan kan. Contohnya seorang anak diberi makan, pulangnya ngeliat bapak ibunya berantem. Iya. Kenapa berantem? Karena nggak punya kerjaan. Kan suasana tidak kondusif untuk anak itu tumbuh sehat. Jadi sebenarnya kesehatan itu tidak hanya dari perut. Iya. Ya, masa tidak ada sih penasihat yang ngasih tahu dia gitu kan? Belum lagi kalau misalnya ya, ini dugaan ya, kita kan juga nggak ngerti karena kita nggak pernah mengulik-nguliknya. Setiap program di Indonesia itu, kalau programnya melibatkan uang besar, selalu saja ada potensi korupsinya di situ. Apa aja. Nah, termasuk ya MBG misalnya. Orang mengatakan, ya benar, mungkin anggarannya katakanlah let's say 10.000. Tapi apa iya sampai ke masyarakat 10.000 itu? Jangan-jangan cuma 3.000 nyampe. Niat baiknya kita hargai. Iya makanya. Nah, baiknya kita hargai lah. Cuman kita juga, Pak Prabowo juga harus realistis dong ya. Apakah ada nggak satu lembaga auditor yang mendampingi dia? Iya. Bahwasanya uang yang katanya 15.000 itu nyampainya berapa ke anak-anak gitu. Dan berapa yang hilang sebelum nyampe ke anak-anak. Ini kan penting, dan kemudian siapa penyelenggaranya. Kalau kita lihat ada satu anggota DPRD gitu ya di sebuah daerah yang mau mendapatkan sekian, dan satu harinya dia mengantongin sekian ratus ribu ya dari itu. Sementara yang mereka yang kerja juga di situ lebih dimuliakan dibandingkan guru honorer contohnya yang siang malam bekerja gitu. Harus jalan kaki ratusan atau ya berlebihan lah puluhan kilometer lah ya, dengan hanya gaji 300.000 per bulan. Itu pun kadang-kadang belum nyampe, tunda dulu, bulan depan baru datang. Bayangkan hal-hal seperti ini masa tidak masuk sih ke telinganya Pak Prabowo gitu ya. Nah, jadi menurut saya memang kita jangan berhentilah, jangan berhenti mengkritisi kalau menurut saya ya. Mau diancam kayak apapun ya biar aja, kita terus saja bicara. Yang penting niat kita bukan untuk menjatuhkan kan. Oke. Mas, gini ya, mungkin saya terlalu cepat, tapi kan kita udah tahu soal karut marut atau carut marutnya ini. Kita bicara yang optimis ke depan gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya ya, Mas Eros diminta untuk memberikan pendapat atau nasihat ya, apa yang mau dilakukan Mas Eros terhadap pemerintahan sekarang ini? Apakah ganti dulu pejabat-pejabatnya ya? Kalau mau sebut nama nggak apa-apa, ya kan kita demokratis aja lah gini. Gitu. Saya kan pernah di satu lingkaran tertentu ya. Dulu Mbak Mega juga masih banyak kekurangan. Tapi satu hal, dalam memilih pembantunya kita sangat selektif. Bagus lah ya. Waktu Pak Prabowo ini yang saya sayangkan milih pembantunya. Ini yang milih siapa sih gitu. Dan jumlahnya itu loh. Iya, dan jumlahnya juga luar biasa. Dulu kebetulan saya yang bertugas juga waktu periode pertama Gus Dur sama Mbak Mega kan. Dari PDIP saya dengan Pak Pranseda. Yang ngatur sama kemudian diperbantukan untuk membantu kabinet. Waktu itu kita tuh sepakat cuma 21 loh. 21 orang ya. 21 menteri ya. Ya bahwasanya kemudian ada Wiranto masuk, semuanya masuk lagi gitu ya. Itu tiba-tiba membengkak ya, jadi 30-an something lah gitu ya. Ini 70 lebih. Dan kalau tambah wakil menterinya 100-an lebih. Jadi ini kan satu hal yang menurut saya gimana ini. Sedangkan kita aja waktu itu 21 tambah 30 aja udah merasa gimana, ini kok kayaknya tidak ada masalah gitu. Dan orang-orang yang dipilih kita kan tahu kualitasnya. Masa saya tidak mau merendahkan orang per orang ya. Tapi kita kan sudah tahu lah gitu ya, bahwa sekelas ini gitu kita tahu hasilnya kayak apa. Makanya saya juga percuma lah kita memberi kritik kepada Pak Prabowo sekarang ya. Karena
Kalau menurut saya memang sudah ya seginilah kualitasnya. Jadi Anda suka tidak suka, ya mau anggap lebih seperti apa. Contohnya gini aja deh. Kita kan tahu Menteri Luar Negeri itu kayak apa gitu kan. Iya. Dan kita tahu juga lah sebetulnya harusnya gimana gitu. Masa orang yang baru, saya tidak. Ya itu karena masih hijau banget ya. Iya, tidak merendahkan. Ini kan pengalaman ya. Untuk duduk tiba-tiba ajudannya jadi menteri gitu kan pusing juga kita kan. Portofolio yang luar biasa. Iya, itu saya membayangkan pernah ngingat Mukhtar Kussumaatmadja dulu. Ahli jadi hukum laut. Saya sebenarnya ahli alatas dulu. Jadi seperti apa sih mau dibawa kemana ini ya. Sehingga dulu saya setuju bahwa saya kan kenal pribadi sama Prabowo ya. Dia tuh cerdas kok menurut saya ya. Knowledgeable juga orangnya. Tapi kok sampai seperti sekarang ini, itu yang membingungkan saya. Jadi kok bisa begini ya gitu loh. Artinya dulu orang-orang, dia kan sering ngomong, saya akan pilih yang terbaik gitu kan. Iya, Zaken kabinet dulu. Zaken kabinet. Lah kalau yang terbaik pilihannya begini, kita kan jadi kepercayaan terhadap diri dia menurun. Kok segini aja loh gitu ya. Jadi itu sebetulnya percuma juga kita terlalu ngotot ya, mengkritisi dia gitu. Menurut saya, justru sekarang ini kalau saya menganggap civil society yang harus bergerak ya, untuk tidak bisa. Dan kalau kita ngomong gini aja udah takut ya, mengkritisi takut, ya selesailah negeri ini gitu ya. Yang penting kita terus saja bicara, nggak usah takut lah ya. Nah jadi toh juga penting, kita tidak berharap untuk kekuasaan ya kan. Dan yang paling penting tuh jangan sampai kita didasari landasan atau dasar ingin menjatuhkan lah, apalah segala. Kadang-kadang tuh nggak ngerti gitu. Emang kita ini siapa sih bisa menjatuhkan? Justru sekarang saya khawatir kebijakan Pak Prabowo sendiri yang bisa menjatuhkan dirinya. Bukan kita, bukan Mas Refli Harun lah ya. Siapa sih Refli Harun? Siapa sih Jarod itu ya? Tapi bagaimana kebijakan dia itu meresahkan masyarakat. Contohnya BOP sekarang ya. Lihat sih kelakuan Trump sekarang. Apa ini mazhabnya? Kan jadi kita bingung gitu kan. Apa mau kayak Trump? Tanpa persetujuan dari Kongres dia jalankan dia sembarangan aja. Tapi sekali lagi ya, against ya seperti zamannya Jokowi, parlemen sama sekali lumpuh, tidak bertindak sebagai pengkritik. Zaman Bu Mega masih mending gitu, masih ada perimbangan ya kekuasaan. Zaman SBY juga kan pernah sampai, ingat waktu itu angket BBM misalnya yang sampai berkelahi mereka, ada dinamika. Tapi zaman Jokowi politik itu udah monolitik. Jadi ada beberapa hal yang harusnya bisa diangkat, misalnya KM 50 gitu yang ada 6 mati misalnya. Sama sekali nggak bisa terangkat ke parlemen. Kita juga mengalami sekarang ijazah palsu ini misalnya, itu nggak pernah bisa datang ke parlemen sekarang. Nah, kadang-kadang saya berpikir pola pemerintahan Pak Jokowi yang monolitik itu direplikasi dengan instrumen buzzernya, dengan penguasaan parlemen dan lain sebagainya, penguasaan hukum dan lain sebagainya, termasuk juga memberikan kesejahteraan kepada pendukung-pendukungnya gitu. Oke lah. Kalau dia mau melakukan itu ya terserah. Itu urusan Pak Prabowo, Pak Presiden. Tapi dalam bicara PDIP, saya kan pendiri juga. Bagi saya nggak benar ini. Jadi Puan, harusnya kamu juga jangan diam aja dong. Sebagai ketua DPR. Do something gitu kan. Nah ini yang menurut saya perlu teguran keras lah buat orang kayak Puan juga. Jangan cuma ngeritik Presiden aja dong ya. Tapi fungsi DPR juga harus lebih aktif. Bahwasanya kemudian alasannya, kita sudah kok, iya sudah yang mana gitu kan. Contohnya nih, dia tanganin sama Trump ini segala semua. Sudah belum? Sudah belum? Karena perjanjian internasional yang berakibat pada berakibat perpanjang pada negeri bangsa ini. Terhadap dana juga itu udah harus persetujuan DPR gitu. Nah itu kan harus ada dong ya. Dipanggil lah. Dipanggil dan itu harus berjalan itu. Nggak ada hubungannya sama menjatuhkan. Itu kan fungsi kontrolnya kan? Jadi fungsinya ini, jadi jangan cuma hanya ngeritik Prabowo aja dong. Kita juga mengkritisi ya. DPR ini kok kayak gimana sih gitu ya. Nah, kalau waktu pengennya kan jadi ketua DPR. Pimpinlah
Inilah DPR ya, agar berfungsi sebagai betul-betul lembaga perwakilan rakyat, bukan perwakilan partai. Ya saya sederhana ya, misalnya ya, kan DPR punya hak inquiry ya, hak untuk melakukan penyelidikan. Kasus ijazah palsu misalnya, ambil contoh, kan mudah sekali, DPR tinggal bikin pansus, melakukan klarifikasi, melakukan penyelidikan, selesai. Mungkin 1 bulan aja udah terjawab itu. Itu satu lah ya. Taruhlah tuh dianggap terlalu personal. Taruhlah begitu ya. Oke lah. Bagaimana dengan sekarang ini tindakan Pak Prabowo gitu ya? Dengan BOP. Dengan Trump ini ya. Ini kan satu hal yang sangat mendasar tuh ya. Oke, mau alasan apa lagi gitu. Ya kan? Dianggap ecek-ecek. Ya, oke. Kalau memang seperti itu, memang yang harus kita kritisi. Jadi Pak Prabowo bukan hanya Bapak aja kita kritisi. Iya. Jadi kerja DPR juga begitu. Begitu juga yudikatif ya. Yang kalau saya lihat itu kan harusnya kan secara aktif ya, cara proaktif dalam kata membersihkan yang namanya korupsi ini. Kan dia Pak Mahfuz kemarin aja saya lihat ya di satu tayangan ya. Bahwasanya setiap pengembang ini nggak benar katanya, pemilikan tanahnya nggak benar. Ya itu kan bisa dilanjutkan. Ya banyak hal-hal sebetulnya yang saya berpikir malah jangan-jangan ini memang satu kesepakatan bersama, ya konspirasi kejahatan. Yang menurut saya memang dipelihara gitu. Jadi jangan-jangan negeri dulu Pak Denny Indrayana pernah nulis negeri para mafioso sebelum kekuasaan SBY ya. Tapi kan kita nggak bisa cuma ngeritisi terus ya. Nah kita sebagai civil society ini harus bangkit. Tapi jangan juga terus kita terpecah-pecah gitu ya. Dan kita mau dipecah belah gitu aja. Ini contohnya saya juga nggak ngerti kok gitu ya. Apa sih gitu hebatnya membela seseorang sampai seperti itu gitu ya. Sedangkan yang penting dibela kan negara ini. Gitu kan. Contohnya saya setuju aja siapa itu, banyak lah. Yang saya udah catat kok. Semua yang mereka lakukan saya catat semua gitu kan. Artinya apa? Saya ingin mengajak teman-teman juga ya buat apalah kita ya ribut-ribut seperti itu dengan mereka itu nggak ada gunanya. Karena mereka maaf aja ya, saya orang bayaran. Ya orang bayaran harus bersuara seperti itu. Yang saya nggak mengerti contohnya televisi atau sosmed harusnya paham dong gitu ya. Jadi kalau kan ada acara televisi itu banyak yang memang kayak ngadu jangkrik gitu ya. Ngadu jangkrik, nyari rating. Yang ini sama ini, jadi kayak tontonan gitu kan. Tapi tidak memecahkan persoalan. Contohnya orang yang maaf ya kelasnya segitu aja. Ya adalah itu orang yang kemarin ribut-ribut sama berantem gitu, dia keluar gitu ya. Ya kelasnya kayak seperti itu. Lalu pendidikan seperti apa yang mau diberikan pada rakyat itu kan? Karena tadi saya melihat ada 2 hal ya. Pertama memang media sudah terjebak pada industrialisasi ya, karena mereka dikejar terus rating dan lain sebagainya. Kedua, saya khawatir ada pintu belakang, pintu belakang yang mereka manfaatkan untuk dalam tanda kutip ya membeli. Sehingga orang-orang itu walaupun nggak mutu, walaupun kerjanya cuma ribut doang, tetap saja. Saya sudah protes misalnya. Mau ya kita kalau mau berhadapan misalnya hadapin yang apple to apple kan, misalnya gini, kita lawyer ya di sana harus lawyer juga kan begitu. Kayak kemarin Anda di TV itu kan ngomong gitu. Anda ini bukan lawyer kan. Jadi kita harus melayani dia dan dia ngomong senaudelnya. Nah, itu menurut saya apa ya, memang bangsa ini buat bodoh gitu ya. Sehingga menurut saya memang ada satu gerakan yang di luar itu. Jadi menurut saya memang tidak ada gunanya lagi kita sekarang contohnya pada berita. What is berita? Berita bisa fitnah, bisa juga insinuasi, bisa macam-macam lah ya. Bisa juga humas. Bisa itu katakanlah propaganda itu kan. Sehingga yang namanya berita, pengertian everybody journalist sekarang gitu kan. Sehingga ya apa ya, saya mengajak justru teman-teman marilah kita buat itu ya. Dari kecil-kecil lah, studi-studi kecil gitu ya. Kita melakukan gerakan ya, yang nantinya pada satu saat pasti akan meletus itu. Dan ini kan tinggal tunggu waktu kalau menurut saya ya. Waktunya sudah tidak mungkin lagi. Kalau kita lihat bahwasanya sekarang bilang
Indonesia baik-baik saja, sudahlah gitu. Kita tahu kok, nggak usah ngomong lah. Kita tahu gitu. Contohnya, nanti dengan Hormuz ditutup nggak ada pengaruhnya sama kita. Ya iyalah, iyain aja gitu kan. Tanya Pak Bahlil ngomong itu, ya iyain aja lah gitu. Percuma di debat, nggak ada gunanya. Cuman kita harus siap-siap bahwa harganya akan terus merambat naik gitu ya. Bahwa kehidupan tuh akan lebih tidak mudah. Anda boleh tanyakanlah di supir taksi, tanyakanlah pada semua orang di pinggir jalan tuh ya. Sekarang ekonomi lebih baik apa enggak gitu. Contohnya Pak Purbaya juga kan. Kalau ngomong kan enteng-enteng aja dia gitu ya. Seolah-olah nggak ada ekonomi di Indonesia ini kecuali dia. Saya juga tidak setuju orang yang selalu mengatakan bahwa Pak Purbaya nggak ngerti juga. Ini dua-duanya sama aja, buat saya bukan itu aja. Sekarang yang penting satu, kalau memang Pak Purbaya benar ya kita senang lah ya. Kita senang lah kalau memang harga-harga bisa terkendali. Pak Prabowo benar, ya kita juga senang. Ya kita senang loh kalau semuanya apa yang dikatakan Pak Prabowo benar tuh kita senang kok. Kenyataannya nggak benar gitu loh. Ini yang menyedihkan tuh apa kenyataannya. Masalahnya adalah kan sama seperti zaman-zaman sebelumnya, walaupun tidak terlalu mirip ya. Ketika ada penguasa baru datang, maka dia digandolin atau bawa rombongan. Nah, rombongan itulah yang kemudian menjadi pemburu rente di seputar kekuasaan. Dan ini selalu berulang kan jadinya. Sehingga problem-problem negara itu diciptakan lingkar kekuasaan ini sesungguhnya kan. Apa aja? Gitu. Ya memang sulit ya. Contohnya gini ya, Pak konstituen lah ya, partai tertentu lah ya. Setelah mereka masuk ke DPR, terputus sudah. Nggak ada kanalisasinya gimana ya. Untuk mengangkat suara mereka juga terputus kalau nggak ada. Ya kayak kita lah, ketika kita minta, kan hak masyarakat untuk minta rapat dengan pendapat umum sesungguhnya kan. Kita sudah ajukan, nggak ditanggapin, ya kan? Karena tadi ada kekuasaan, ada kekuatan yang menguasai mereka, sehingga mereka nggak mau vis-a-vis dengan masyarakat yang barangkali bisa menggugat eksistensi kekuasaan yang mengangkangi mereka begitu. Ya contohnya gini, kalau dalam kasus ijazah gitu ya, kan bukan ijazahnya menurut saya menjadi hal yang penting, tapi si manusia pemilik ijazah ini kan yang menjadi penting gitu. Kita untuk mengukur kredibilitas ya, untuk integritas, untuk juga yang namanya orang yang sudah dipercaya itu kualitasnya seperti apa sih, gitu kan? Itu kan penting buat negara ini. Jangan orang mengatakan, wah jangan nilai itunya kan, dia kan sudah banyak bekerja buat negeri. Perkara kemudian dimaafkan itu soal lain. Kan presiden yang baru punya instrumen untuk memaafkan, ya, bisa gerasi, amnesti, ya kan, kemudian bisa abolisi. Tetapi yang paling penting adalah telling the truth, ya kan, seperti Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Anda bisa reconcile, tapi kebenaran harus diungkapkan dulu. Betul. Contohnya sekarang gini, penghematan. Ya dah, bilang penghematan. Apa sih pengertian kalian tentang penghematan gitu ya? Penghambur-hamburan uang di masa lalu itu, apakah perlu dijadikan satu juga program penghematan? Kan harus ada pertanggungjawabannya. Bagaimana mau menghemat yang sekarang, kok yang masa lalu berantakan gitu kan? Sehingga tidak ada yang namanya auditing itu yang nggak ada sama sekali. Yang penting ya sudahlah. Ya sudahlah. Nanti kebiasaan negeri ini, kalau nanti terjadi lagi, ya sudahlah. Mikul duar mendem jero. Karena Pak Prabowo sudah banyak bekerja untuk ini. Nanti begitu terus. Nanti seperti WUS lah ya. Ini proyek yang membebani rakyat Indonesia sampai puluhan tahun ke depan. Itu setiap bulan, saya tidak tahu angkanya, tapi angkanya wow, harus keluar uang kan. Dulu katanya business to business, B2B. Tidak pakai APBN. Sekarang APBN setengah mati kan. Dulu kenapa memilih China? Karena China mau B2B, tidak pilih Jepang. Jepang minta government garansi. Tapi ternyata kan bohong semua. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kebijakan masa lalu itu yang kemudian membebani generasi sekarang, masa tidak diaudit gitu ya secara benar? Nggak gini lah, makanya
kadang-kadang yang dengar kita juga anggap ya ini si Eros cuma ngomong aja. Emang dia ngerjain apa sih? Yang masa nggak pernah ngomong kok ya. Bahwasanya pada saat reformasi saya tuh aktif loh ya. Sangat di zero level loh ya. Ya. Jadi tahunya harusnya kemana kan aku lebih tahu gitu daripada mereka-mereka yang sok-sokan ini kan ya. Dan saya juga sangat sedih tuh ngelihat sebetulnya pada saat Pak Prabowo tuh dilantik gitu ya. Dengan pidato pertamanya kan, wah kita seneng banget kita. Wah udah ini bang nggak salah lah. Out of the box ya pidatonya. Tapi itu 2 hari kemudian udah lemes semuanya. Salah kita. Bukan 2 hari kemudian, malamnya udah lemes saya. Karena malamnya dia udah melanggar undang-undang dengan mengangkat. Jadi hal seperti itu harus dipahami lah. Jadi kalau katakanlah kita harus memberi solusi, lu aneh juga ya. Ya oke lah. Sekarang gini. Mau solusi apapun, kalau Pak Prabowo tetap dalam pendiriannya, si ini jelas nggak sanggup lah gitu ya, nggak mau diganti juga, mau kasih solusi apa juga nggak bisa. Atau karena misalnya kuncinya, ini orang bermasalah, tidak mengabdi untuk Republik, tapi mengabdi untuk kekuatan tertentu, nggak diganti juga. Kan susah kalau kita mau ngomong apa gitu kan. Jadi sebetulnya ya kalau saya menganjurkan kepada orang gerakan ya sudah marilah kita mulai lagi ya kan, kita susun kekuatan yang memuliakan merah putih gitu ya. Tapi Mas ya kalau saya lihat ya gini kan, kalau misalnya istilah kita ini agak kasar, politik gerombolan ya. Politik gerombolan ini kan sepertinya dibangun oleh masa pemerintahan sebelum Prabowo ini ya kan, kalau kita halus kan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki partai politik. Ya, walaupun ada backup dari satu partai politik, tapi kan sesungguhnya kan dia tidak pernah embedded ya kan, tidak pernah menyatu. Nah, karena itu dia membutuhkan gerombolan. Nah, gerombolan itulah yang kemudian menjadi buzzer, kemudian menjadi pembela dan lain sebagainya. Tapi masa sih Prabowo masih membutuhkan politik gerombolan ketika dia punya representasi yang kuat sebagai ketua umum Gerindra, partai terbesar nomor 3 di pemilu. Tapi politik gerombolannya itu masih muncul. Bahkan secara sengaja misalnya gerombolan masa lalu itu ngikat gitu dengan semboyan misalnya katakanlah titik-titik juang Prabowo Gibran misalnya kan, macam-macam lah, ada penyatuan bahwa ini adalah sebuah paket yang tak terpisahkan misalnya. Nah ini yang kemudian kok bisa orang seperti Prabowo merepetisi apa yang sebenarnya cacat dalam demokrasi sebelumnya gitu. Ya kalau menurut saya memang kok saya jadi kecenderungan ya. Jadi seolah sok jago ngomong gini ya. Bahwa Prabowo tidak belajar dari sejarah gitu. Bahwasanya kalau menurut saya langkah dia ini sekarang kayak slow motion suicide. Suicide slow motion tapi Jadi bunuh diri secara perlahan. Dan menurut saya memang ini udah biasa lah. Contohnya kemungkinan dia merasa waktu Lebaran kemarin kan rakyat datang, itu bisa lah disuruh datang juga ya, terus sambil nangis segala. Saya juga sering kok dulu kan, waktu dapetin Mbak Mega saya sering juga kok ya bikin orang-orang kayak gitu ya. Jadi sudahlah hal seperti ini menurut saya sudah cukup lah ya. Nah sekarang down to earth lah kita gitu ya. Jadi politik yang genuine yang dikedepankan, bukan politik kita artifisial. Bantu kok. Kita tuh sama sekali nggak ada keinginan untuk menjatuhkan Prabowo, nggak ada. Cuman bagaimana? Seperti Anda aja udah pertama aja datang udah bilang katanya Mas Eros ya kan mau bisa ngomong langsung. Itu kan karena niat untuk baik, ya kan. Nah tapi setelah saya lihat, waduh, kok kayak begini ya gitu. Dia lebih percaya sama orang-orang yang mencelakakan dia. Menurut saya ya. Tapi memang Mas ya, yang paling bahaya itu adalah kalau dia dikelilingi kelompok vested interest, bukan kepentingan Republik, tapi kepentingan kecil, ekonomi, kekuasaan, kelompok dan lain sebagainya kan begitu. Itu yang kemudian membuat dia kemudian akhirnya ya nggak berkutik juga. Jadi ketika misalnya Mas Eros mau masuk, pasti Mas Eros kan nggak punya akses langsung kan sekarang. Pasti melalui lingkaran-lingkaran. Nah kalau lingkarannya kemudian tidak, kan gini, secara teoritis orang dalam lingkar kekuasaan itu nggak welcome dengan orang-orang yang bisa punya akses langsung pada kekuasaan kan begitu. Ya itu sekarang susah. Saya nggak kenal kok apa yang baru-baru ini ya. Sama-sama agak jauh lah gitu ya.
Ya, kalau teman-teman dekatnya dia sih masih dekat sampai hari ini, tetap juga kita berhubungan ya. Cuman ya teman-teman dekatnya juga sepakat tuh, ya udahlah nanti juga kalau udah mewek lagi kan pasti ke kita juga kan, itu kan akhirnya kan kayak enak gitu ya. Artinya gini loh, kita itu tidak sejahat seperti yang dia pikirkan gitu kan. Nah justru yang saya lihat, kok kalian jahat banget sih para rakyat Indonesia nih gitu. Itu yang harusnya dijawab oleh dia dong ya. Contoh-contoh yang sangat sederhana aja. Bagaimana dalam keadaan semua yang susah pembujetan ini ya. Semua baju-baju daerah di-cut semua ya. Bayangkan setiap hari berapa triliun itu dikeluarkan buat makan gratis itu ya. Padahal itu bukan yang urgent gitu ya. Yang urgent itu how to make people survive ya. Jadi people itu kan tidak anak-anak aja tapi people semuanya. Iya. Nah, di mana MBG itu salah satu sumbangan terbesarnya bisa dialokasikan ya, untuk menggairahkan kehidupan lebih jauh lagi. Tapi dengan hal-hal yang dipaksakan ini, kan kita jadi curiga nih, gitu. Ini jangan-jangan nih bukan MBG-nya yang penting, tapi uang yang mengalir ke MBG itu yang penting. Kayaknya itu. Ya, jadi kan kalau Pak Prabowo pasti penting MBG-nya kan. Iya. Tapi kan masalahnya adalah pada ring keberapa itu sudah berubah. Kalau saya kena keluarganya ya. Jangan-jangan pada ring kedua pun sudah berubah itu misi itu. Kalau keluarganya, saya tuh nggak punya keyakinan mereka tuh korup tuh nggak. Iya. Ya, tapi kan dia tidak hidup sendirian. Iya. Nah, contohnya nih kepalanya itu yang begitu, kalau ngomong pusing saya dengarnya, ya. Kok orang kayak dipercaya sih gitu loh. Kok dipercaya omongannya gitu kan. Nah, dari situ saja kita bisa melihat bagaimana kualitas kepemerintahan ini. Sehingga menurut saya memang kenapa saya pertanyakan para pembantunya. Masa pembantunya ini nyampein apa aja sih ke sana gitu. Sampai dia kelihatannya, maaf ya, kan saya kenal juga dia. Bahwasanya orang bilang dia bodoh, saya pintar ya pasti. Dia pintar, dia knowledgeable loh. Orangnya knowledgeable. Cuman kok tiba-tiba jadi kayak orang nggak pernah baca buku, kayak orang nggak pernah baca kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi seolah-olah gitu kan. Itu anti kritik jadi. Ya. Contohnya sedikit-sedikit dia marah gitu. Sedikit-sedikit dia bilang bahwa ini loh, orang Indonesia tuh rakyat yang paling bahagia. Gimana juga kita kasihan kan kita lihat gitu. Apa dia nggak melihat gitu ya? Karena kalau dia mungkin ya, kalau dia ketika dia bergerak mungkin kan yang dilihat itu sesuatu yang sudah set up. Datang rakyat. Iya, kayak waktu ke Aceh aja. Iya, rakyat sudah disiapkan, ya kan? Di Aceh apa-apa semua sudah dibereskan. Kemudian ada tim advance-nya yang mempersiap segala sesuatunya untuk membuat dia bahagia. Sehingga dia tidak pernah melihat realitas yang sesungguhnya kan. Nah, ini juga kritik saya contohnya kepada nih Gubernur Aceh nih. Ayolah ngomonglah gitu ya. Jangan diam aja kau ini, ya. Ya, contohnya apa betul? Di Aceh sudah beres semua. Ya. Bicara juga, gubernur juga jangan cuma diam-diam aja. Dulu kau waktu masih jadi Gambir itu hebat ya. Sekarang kau jadi loyo begini gitu kan. Nah, ini juga bukan hanya Pak Prabowo kita kritik kan. Kita juga mengkritik para gubernur ini. Bicaralah bahwa rakyat kalian tuh masih begini gitu kan. Dan nyatakanlah itu gitu kan. DPRD daerah juga bersuaralah lebih kencang gitu. Tapi ada satu hal Mas ya. Justru saya kecurigaan saya, jangan-jangan memang ada desain gitu. Ada desain, ya makanya juga masalah jasa saya malas lah ngomong aja. Saya bilang praktekno keuntungannya. Saya malas kemana-mana, praktekno aja, yang lainnya nggak penting buat saya.